Terima kasih para ketua kelas. Oke, udah hadir semua masuk ke Zoom kan? Udah hadir semua kan? Ada yang belum datang? Sudah, Ibu. Oke, ada yang udah belajar tadi malam mengenai materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Udah ada yang belajar tadi malam? Kepada Belum, Bu. belum ada yang belajar. Oke, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu terbagi dalam 5 teori ya. Yang pertama ada teori Gujarat, di mana menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Yang dikemukakan oleh Snokar Grenji berkeyakinan bahwa tidak mungkin ajaran Islam itu masuk Indonesia langsung berasal dari Arab tanpa ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat atau India. Sedangkan ada pun teori Makkah, teori yang kedua ya, teori Makkah yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti. Karena menurut Buya Hamka, berita yang diangkat dari berita Cina dinasti yang sebagai acuan teori ini, menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Sedangkan di teori yang ketiga yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajaningrat, di mana teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu Baghdad sebagai ibu kota Khalifah Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di teori yang keempat yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana, di mana Slamet Slamet Muljana mengemukakan bahwasanya Islam Islam di Islam pertama kali memasuki Indonesia melalui peran ulama dari Wali Songo. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Misalnya, Sultan Demak, penambahan Fatah dalam kronik Klaten Sampokong bernama penambahan Jinbun. Kemudian, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tersebut dan orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut sesuai bahasa Cina. Itu salah satu bukti atau peninggalan di mana masuknya Islam
sesuai dengan teori Cina. Adapun teori yang kelima, teori maritim, di mana menurut Pak Baloh ini Islam itu masuk pada ajaran Islam masuk pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur perdagangan. Jalur perdagangan tersebut dari jalur Timur Tengah, India, dan Cina. Kemudian kita membahas perkembangan kesultanan di Indonesia, di mana faktor berkembangnya kesultanan di Indonesia ini yaitu raja-raja memeluk agama Islam. Karena itu salah satu strategi raja-raja mengambil hati rakyatnya, di mana rakyatnya sudah duluan mengikuti ajaran Islam. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada sore ini. Pada anak-anak ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Pada Saudari Rizky Ramadhani, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saudari Kia, ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa menyimpulkan, atau ada yang tidak tidak yang kurang paham dari bagian yang sudah Ibu jelaskan?